Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita lanjutkan materi dari minggu kemarin ya, masih tentang web service atau RESTful API dengan konsep client server untuk ke mobilenya. Bentar, saya coba share screen terlebih dahulu. Recording in progress. Oke, kita lanjut ke materi konsep client server. Seperti yang sebelumnya mungkin kita udah sampaikan sedikit ya, tapi di sini kita akan lebih memperdalam kembali tentang konsep dari client server aplikasi mobile sendiri. Oke, mungkin bagi kita sebagian besar sudah familiar dengan aplikasi mobile ya, tapi mungkin kita belum familiar bagaimana konsep yang ada sebenarnya ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, kemudian dia dapat data dan lain-lain, itu prosesnya seperti apa, mungkin kita belum ada gambarannya. Nah, kalau secara garis besar, gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah aplikasi mobile ataupun handphonenya kita, kemudian nanti melalui jaringan, dia akan proses ke internet, seperti itu. Nanti dari internetnya, dia akan proses ke server. Nah, server ini biasanya mostly itu kayak SMPP, kemudian Oracle Database Server, dan lain-lain seperti itu. Kemudian nanti dia ada database-nya ataupun tempat penyimpanan data ini juga bervariasi ya. Ada MySQL, Oracle, kemudian MongoDB dan lain-lain gitu. Nah, nanti prosesnya adalah dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian dari web servernya ke database gitu. Nanti dari proses pengembalian data pun nanti dia akan seperti itu, dari ini ke sini, kemudian ini ke sini, kemudian baru ke Android-nya, seperti itu. Jadi itu adalah gambaran besar dari konsep client server mobile-nya. Oke, kemudian apa itu web service? Nah, web service sendiri itu adalah aplikasi yang berisi sejumlah database ya, dan juga software yang bisa diakses oleh perangkat melalui perantara tertentu secara remote ya. Kemudian penggunaan web service ini juga biasanya menggunakan pertukaran data, menggunakan XML berbasis internet ya. Kemudian juga nanti ada berbasis JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, kemudian fungsi dari web server sendiri, web service sendiri, yang pertama itu dia adalah membuat data bisa diakses, yang kemudian memungkinkan akses melalui banyak portofolio, kemudian interaksi antar sistem, kemudian format dan bahasa. Kemudian ini adalah cara kerja dari web service sendiri ya. Nah, ini contohnya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ini adalah kliennya, kemudian dia nanti dari internet, kemudian web server, kemudian database, seperti itu. Nah, secara garis besar, web service itu dia adalah sistem yang bekerja secara integrasi menggunakan teknologi pendukung protokol standar terbuka. Di sini tuh ada beberapa ya, ada SOAP atau SOAP, kemudian ada REST, kemudian WSDL, dan WDDX gitu. Sedangkan protokol standar terbuka diantaranya adalah HTTP, kemudian SMTP ataupun FTP. Kemudian biasanya pesan yang dikirimkan dari klien itu dia berformat REST atau SOAP ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang REST-nya ini.
Kemudian, pesan tersebut itu berupa dokumen XML yang ditransfer dalam jaringan web protokol standar seperti HTTP. Server kemudian mengambil dan mempresentasikan data yang ditransfer dalam format XML, kemudian CSS, kemudian JSON, JS, HTML, dan lainnya. Oke, kita lanjut kepada apa itu REST API ya, atau yang biasanya mungkin lebih dikenal sebagai RESTful ya, RESTful Web Service. Nah, REST itu dia adalah Representation State Transfer ya, merupakan standar arsitektur komunikasi berbasis web yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web. Umumnya menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol sebagai protokol untuk komunikasi data. REST pertama kali diperkenalkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000. Kemudian ini beberapa keuntungan menggunakan REST, yakni dia bahasa dan platformnya adalah agnostik, kemudian lebih sederhana atau simpel untuk dikembangkan ketimbangkan SOAP, kemudian mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools, kemudian ringkas, tidak membutuhkan layar pertukaran pesan atau messaging, secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Nah, selain dari keuntungan yang tadi, di sini juga ada beberapa kelemahan dari REST sendiri ya. Yang pertama itu dia mengasumsi model point-to-point komunikasi tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Kemudian kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan, dan lain-lain ya. Kemudian berkaitan dengan model transport HTTP. Nah, di sini ada beberapa metode HTTP yang digunakan dalam arsitektur berbasis REST. Yang pertama itu adalah GET, kemudian PUT, kemudian delete, kemudian POST ya. Kemudian di sini juga ada option. Nah, GET ini sendiri ini untuk akses baca ya. Ini hanya untuk read pada resource-nya. Kemudian PUT ini untuk menciptakan resource baru. Kemudian di sini ada delete digunakan untuk menghapus. Kemudian POST digunakan untuk memperbarui resource yang ada atau membuat resource baru. Oke. Sejauh ini untuk dari konsep client servernya sendiri ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung di kolom chat ataupun via audio ya. Nah, kemudian di sini ada komponen HTTP request ya. Di sini ada beberapa komponen HTTP request, ya ini verb ya. HTTP method yang digunakan misalnya get, kemudian post, kemudian delete, put, dan lain-lain. Kemudian ada Uniform Resource Identifier atau URI untuk mengidentifikasi lokasi resource pada server. Kemudian ada HTTP version, kemudian request header. Nah, ini juga biasanya ada ini ya. Di atasnya biasanya pakai token, JWT, dan lain itu untuk request headernya. Kemudian ada request body, konten dari data. Kemudian ini untuk respon ya. Nah, mungkin kalau sebelumnya kita coba kembali lagi ke yang sebelumnya ya. Kita ke sini. Nah, biasanya kalau untuk header itu biasanya dia ada di bagian sini. Ini biasanya kita bisa masukin kayak token gitu ya, atau yang lainnya nanti bisa dimasukin value-nya di sini gitu. Nah, sedangkan untuk yang tadi, untuk yang bagian research-nya, Oke, sedangkan untuk bagian respon ya, untuk bagian responnya itu biasanya dia ada status ya ataupun respon code, ya ini udah 404, kemudian 200 dan lain-lain, kemudian ada HTTP versionnya juga, kemudian ada respon body ya. Nah, kalau respon HTTP respon itu biasanya dia di dalam sini. Nah, ini disebut dengan HTTP responnya. Nah, kalau yang di atas ini, itu nanti dia adalah header-nya. Seperti itu. Oke, untuk konsep ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
atau kita lanjut ke yang apa namanya, ke contoh prakteknya ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nanti ini saya share ya. Saya coba share yang slide-nya ya. Oh ya, ini toolsnya, tools yang nanti kita akan gunakan di sini itu dia adalah Postman ya. Postman-nya ini bisa desktop ataupun versi web. Kemudian dia ada SMPP. SMPP-nya ini adalah untuk servernya ya. Servernya dengan juga database-nya. Nanti bisa download XMPP ya. PP download. Ini dia untuk web service-nya ya. Kemudian oke, kalau misalnya kita udah download ini, nanti kita bisa aktifkan HTTP-nya. Kemudian nanti ada namanya database ya, database MySQL. Ini juga include di dalam XMPP-nya, seperti itu. Jadi kita cukup install XMPP-nya ini aja untuk web service-nya. Kemudian nanti juga udah ada di dalamnya itu adalah database MySQL-nya. Kemudian kita Oke, kita coba yang ini dulu untuk proses get datanya ini. Ini kita asumsikan kita udah ada file untuk servernya ataupun RESTful API-nya. Jadi di sini kita udah ada link untuk API users. Kemudian bagaimana kita nanti ingin untuk memparsing data ini. Kemudian nanti kita tampilkan dia di dalam aplikasi mobilenya kita. Seperti itu. Oke, kita buka project yang kemarin ya. Kita buka project yang minggu lalu. Jadi kita buka dari Android Studio-nya. Oke, kita buat di dalam sini aja ya. Oke, sebelumnya kita udah bikin yang ini. Kita udah bikin ini kemarin ya modelnya sama dengan kelasnya ya. Cuman kemarin ada error ya di sininya. Kita coba cek lagi.
Hmm, ini kemarin kita coba cek lagi ya. Oke, kita coba rubah di bagian sini. Hmm, ini kita coba komentar dulu ya. Kita komen, kemudian nanti kita rubah di bawah sini. Nah, datum ini nanti kita ngambil dari kelasnya ini ya. Jadi kita langsung ke dalam objeknya ini, objek dari modelnya ini. Kemudian di bawah sini kita tambahkan boolean, kemudian loading sama dengan false. Kemudian di bawah sini kita tambahkan people, kemudian data user. Oke, ini kita set loadingnya true ya, atau dia jalan. Jadi pada saat modelnya ini ataupun kelasnya ini dipanggil, jadi kita akan ada proses di set setnya ini. Set set ini adalah proses do in background. Jadi proses yang akan dipanggil sebelum metodenya dilakukan gitu. Jadi yang pertama kali ketika kita manggil ke data usernya ini, jadi nanti dia akan jalankan yang step-stepnya ini. Nah, kemudian di dalam ini kita tambahkan ya, final response data, add, kemudian HTTP, di networknya ini kita ganti ya. Wait. Nah, ini kita ganti sama ini. Nah, kemudian di bawah sini kita tambahkan jika respon datanya itu statusnya 200, respon data data.
Coba kita ganti. Kita coba tekan sini ya. Kemudian ini kita copy, kemudian kita letakkan dia di dalam sini. Nah, kemudian di sini ini ketika datanya udah dapat ya dan statusnya adalah 200, di sini kita tambahkan list datum, kemudian data user sama dengan data user from JSON, kemudian respon data body ya, kemudian data. Kemudian kita tambahkan stat di sini, list data sama dengan data user. Kemudian karena datanya udah dapat, jadi di sini kita tambahkan loadingnya sama dengan false, jadi dihilangkan proses untuk loadingnya. Kemudian nanti di bawah sini, ini kita tambahkan returnnya no. Jadi balikannya kalau dia nggak dapat datanya, dia adalah kosong aja. Oke, kemudian setelah proses ini selesai, kita akan ada namanya proses ininya ya, untuk pemanggilan state-nya di bawah sini. Init state ya. Di sini kita tambahkan init state. Kemudian get data user. Jadi metode ini itu dipanggil duluan ya. Ketika view-nya ini dipanggil, jadi yang dipanggil duluan itu adalah get data user, kemudian baru nanti get data user-nya akan memproses yang ada di dalam sini untuk proses get datanya, kemudian untuk mendapatkan responnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan ke bagian sini, ke bagian UI-nya ya. Nah, di sini kita tambahkan urap kontainer ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan cell coding, kemudian center, circular, progress indicator. Jadi dari sini, jadi di dalam code yang ini ya, jadi nanti ketika dia udah dapat datanya, dia akan ngecek nih untuk di view-nya. Jadi kalau dia misalnya loading ya, loadingnya di sini adalah true, maka dia akan muncul loading terlebih dahulu. Tapi kalau nanti proses loadingnya udah selesai, baru dia akan melakukan build list view-nya ini. Jadi untuk tanda tanya dan ini biasanya disebut dengan if else ya. Jadi ini adalah state yang pertama ataupun kondisi pertama. Jadi yang pertama itu jika dia loading, maka dia ini ya. Tapi kalau enggak, dia akan menjalankan yang ini. Oke, kemudian kita lanjut di bagian list view builder-nya ini. Kemudian di item count, kemudian di sini kita tambahkan ya list data.length. Kemudian item builder-nya konteks, kemudian index, kemudian ini kita ganti return. Nah, dalam sini kita tambahkan ya. Final and list data sama dengan
Nah, kemudian di sini kita tambahkan return container. Border radius, kemudian border radius. Kemudian kita tambahkan elevation-nya 10. Kemudian di sebelah sini kita tambahkan child container. Kemudian di sini kita tambahkan padding. Set insert.all. Kemudian ini kita buat 10 ya. Kemudian kita tambahkan child, kemudian column. Kemudian kita tambahkan cross alignment-nya. Kemudian cross alignment dot start. Ini dia biar di kiri ya. Nah, kemudian nanti di dalam sini kita tinggal panggil children-nya. Misalnya di sini kita mau panggil first name ya. Text, kemudian English data, kemudian first name ya. Oke, kita coba ini satu dulu. Oke, kemudian kita klik ini. Nah, ini dia datanya udah ada ya. George, kemudian Janet, kemudian Emma. Nah, ini kita lihat di sininya. Ini George. Ini ya. Ini udah dapat datanya. Kemudian di sini kan dia ada beberapa field ya, ataupun properti yang bisa kita panggil kayak misalnya last name, kemudian email, kemudian avatar ya. Jadi nanti kita akan tambahkan dia di sininya. Kemudian kita panggil last name. Kemudian kita tambahkan style ya. Kemudian text style, kemudian color. Kemudian kita tambahkan di sini text English data.id. Ini kalau kita mau munculin ID-nya. Kemudian di bawah sini kita tambahkan text, kemudian English data, kemudian email ya. Kemudian kita tambahkan di sini style, text style, kemudian color. Ini kita coba running.
Oke, jadi dia seperti ini ya datanya. View-nya seperti ini. Kita coba ganti ini jadi black ya. Jadi dia seperti ini. Kita coba tambahkan ya. Convert. Ini kita tambahkan dia untuk ini ya. Untuk bow ya. Convert dot bow. Oke, kemudian kita tambahkan untuk tampilan gambarnya. Gambarnya bisa kita tambahkan di sini ya. Heading, kemudian image, kemudian network, kemudian analyze data dan avatar ya. Nah, dia akan seperti ini. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk prosesnya itu tadi itu kita perlu tahu dulu untuk bagian dari RESTful ataupun API-nya. Kemudian nanti setelah itu kita generate ya modelnya ini. Nanti tinggal kita copy. Kemudian nanti kita buka QuickType.io. Ini QuickType.io ya, convert JSON-nya. Kemudian nanti kita masukkan dia ke dalam model yang udah kita dapat dari sini, dari QuickType.io-nya. Setelah itu baru nanti kita bikin view ya, UI view di sini. Kemudian di bagian UI view-nya ini, terlebih dahulu kita bikin metode ya, metode untuk nge-get datanya yang ini. Prosesnya ada di dalam sini. Jadi nanti kita dapatkan datanya dari URI.parse-nya ini. Kemudian kita dapatkan responnya. Setelah kita masukin dapat responnya, kemudian kita masukin datanya ke dalam list. Kemudian nanti kita panggil dia di dalam sini. Nah, setelah itu ketika kita udah dapat semuanya, baru kita bikin UI view-nya. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Silakan. Kayaknya malu masih menyimak Mas Rizky, silahkan dilanjut aja. Ya, oke. Baik. Oke, selanjutnya kita mau coba ya bikin prosesnya sendiri. Jadi kalau ini kan tadi kita pakai endpoint orang lain ya. Jadi kita mau bikin web service ataupun endpoint kita sendiri. Jadi di sini kita akan mencontohkan kita pakai database di sini. Saya coba ini dulu, tapi ini lagi ya. Jadi kita perlu aktifkan ini sebenarnya MySQL-nya sama Apache Web Server-nya.
Saya coba dulu ya, ke sini bisa diakses ya. Oke. Oke, jadi di sini kita bikin PHP admin ya, ini untuk database-nya. Jadi nanti kita akan buat di sini ada dua table, ada table berita sama table user. Nah, untuk table user sendiri itu field-nya adalah ini. Jadi dia ada username, kemudian ID, kemudian email, kemudian ada password, full name, dan tanggal daftar ya. Kemudian dari tabel beritanya itu dia ada ID, kemudian judul, kemudian isi berita, gambar berita, dan tanggal berita. Jadi untuk ini kita bisa akses, kita bikin dulu database-nya, kemudian nanti kita aktifkan di dalam XMPP-nya. Gitu. Kemudian untuk file-file yang servernya, nanti kita akan letakkan dia di dalam htdocs ya, di dalam XMPP-nya. Nah yang ini, berita DB. Oke, untuk ini di sini kita gunain PHP, jadi nanti bisa pakai Visual VS Code ya, VS Code ataupun Sublime Text juga bisa untuk kita mau edit ininya. Jadi kita coba dulu ya pakai VS Code ya. Kita buka yang dari XMPP ya. XMPP-nya mana nih? XMPP. Xcode, Xcode. Oke. Oke, kita buka subfoldernya ini. Sorry. Surat apa? Oke, jadi di sini kita akan buat beberapa API ya, endpoint-nya nanti yang akan kita pakai ya. Jadi misalnya di sini kita akan ada untuk misalnya get berita ya. Nah di sini kita gunain PHP, jadi nanti kita buat di sini misalnya get berita.php ya. Kemudian nanti kita tambahkan koneksi. Nah koneksi ini dia untuk connect ke database-nya terlebih dahulu. Jadi kita cek dulu di database-nya kita. Di sini kita punya nama DB berita ya, DB underscore berita. Jadi ini kita harus samain. Oke, kemudian kalau misalnya kita mau akses, itu kita akses dari sini juga bisa ya. Misalnya di sini localhost, kemudian nama foldernya tadi ini apa? Berita DB ya. Berita DB. Oke. Kemudian kita mau cek koneksi. Nah, di sini dia udah connect ya, karena di sini dia nggak ada respon balikannya. Atau kita mau bikin kayak gini, ini untuk ngeceknya juga bisa. Nah, ini database berhasil connect. Oke, kemudian jadi nanti kalau misalnya URL-nya dia kira-kira bakal jadi seperti ini. Ini misalnya kita mau login ataupun kayak get berita ya. Nah, misalnya ini, jadi ini nanti kalau misalnya kita mau masukin ke Postman, dia akan jadi seperti ini. Localhost, kemudian berita DB, kemudian get berita.php. Nah, dia bakal seperti ini kira-kira. Nah, cuman permasalahannya, karena kita pakainya nanti di bagian ini, di sininya. Jadi dia di sini itu dia nggak bisa pakai localhost ya. Jadi kita harus panggil IP lokalnya kita. Jadi nanti ininya bakal diganti dengan IP dari laptopnya. Contoh misalnya ini ya. Berarti saya punya IP adalah ini 192.168.120. Jadi ini nanti kita ganti di bagian localhost-nya ini. Oh, sorry. 168.1.20.
Oke, jadi nanti kita panggilnya kayak gini. Oke, ini untuk yang koneksi tadi ya. Kemudian untuk get berita, jadi di sini filenya yang kita bikin itu adalah file PHP ya. Kemudian nanti select bintang from berita, ini tabelnya. Kemudian result, kemudian ini koneksi ke query-nya. Kemudian kalau misalnya datanya ada dan lebih dari 0 ya, maka dia akan muncul suksesnya true, kemudian message-nya berhasil menampilkan berita. Kemudian di sini ada responnya, datanya berupa array, jadi nanti dia akan menampilkan sesuai yang ada di tabelnya. Kemudian kalau misalnya nggak ada, nanti dia akan muncul suksesnya false, kemudian message-nya gagal menampilkan berita, kemudian datanya no. Kemudian untuk dia menjadikan JSON, sebenarnya perintahnya cuma ini, echo, kemudian JSON encode, seperti itu. Nah, ini untuk proses grabnya ya. Jadi untuk grabnya sebenarnya simpel aja. Jadi dia cuman kayak nge-query, kayak kita nge-query di tabelnya. Kira-kira datanya ada atau enggak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau bikin untuk bagian login ya. Nah, untuk login ini sedikit berbeda. Karena login ini dia nanti akan menggunakan metode post. Sedangkan untuk berita ini dia akan menggunakan metodenya adalah get. Seperti itu. Oke, di sini kita bikin parameter-parameter dulu. Di sini ada username, kemudian password, kemudian kita akan ngecek terlebih dahulu username-nya sama password-nya ada nggak di dalam table usernya. Kalau misalnya ada, nanti dia akan munculin result-nya. Kemudian kita tampilin itu username-nya, kemudian full name sama ID-nya. Ini ditampilin ya. Kemudian kalau nggak ada, nanti dia akan muncul gagal login, seperti itu. Nah, kemudian untuk proses register ini juga sebenarnya sama. Kita menggunakan metode post ya. Kemudian biar dari username-nya tidak double, jadi dia akan ngecek terlebih dahulu username-nya udah ada atau belum di dalam tabelnya kita. Sama emailnya juga udah ada atau belum gitu. Kalau misalnya udah ada, nanti dia akan muncul yang ini. Value-nya 2, kemudian message-nya username atau email telah digunakan. Kemudian kalau misalnya belum ada, maka nanti dia akan muncul, dia akan memproses yang ini. Kalau belum ada ya, jadi dia akan memproses yang ini, dia akan input table baru ataupun data baru ke dalam table usernya, seperti itu. Nah, kita coba contohkan ya untuk yang registernya terlebih dahulu. Oke, kita punya endpoint-nya ini. Ini kita ganti jadi post, kemudian ini kita ganti dengan username. Ininya kita samain ya dengan yang ada di sini. Berarti kita ambil username, kemudian password, kemudian full name, kemudian email. Seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan emailnya ya. Email di sini misalnya rizky@gmail.com. Kemudian kita send. Nah, ini dia akan menampilkan message berhasil didaftarkan. Berhasil ya. Sorry. Oke, kemudian kita lihat di dalam tabelnya, maka di sini harusnya dia udah nambah nih satu Rizky, kemudian Rizky@gmail ya, kemudian full name-nya, kemudian ini tanggal daftarnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita input dengan data yang sama, maka dia akan muncul ini username atau email telah digunakan seperti itu.
Oke, kemudian ini untuk registernya tadi ya. Jadi untuk registernya kita udah masuk datanya ke sini. Nah, kemudian untuk proses dia login, ini kita pakai endpointnya ini ya, login.php. Nah, di sini kita cuma butuh username sama password, jadi ini kita bisa kosongkan. Jadi dia akan muncul seperti ini, value 1, kemudian message-nya berhasil login, kemudian username-nya ini, full name-nya ini, ID-nya ini, seperti itu. Jadi ini datanya udah dapat yang seperti ini. Kemudian ini kalau kita coba isi sembarangan ya, harusnya dia nggak bisa. Message-nya gagal login, seperti itu. Oke, sekarang kita kan udah ada database ya, kemudian kita juga udah ada endpoint-nya tadi yang udah kita bisa akses ya, mulai dari get berita, kemudian login, register gitu ya. Selanjutnya itu dia adalah proses untuk kita bikin view ya di dalam ininya, di dalam Flutter-nya ataupun mobile apps-nya. Oke, kita coba ganti ini ke yang tadi udah kita update ya. Oke. Selanjutnya kita mau coba yang menampilkan ke data berita ya dari sininya. Kita tadi udah bikin ya. Sekarang kita bikin view di ininya aja, di Flutter-nya. Seperti itu. Sebentar kita coba. Oke, kita coba bikin model terlebih dahulu ya untuk yang beritanya. Tadi itu berita ini ya. Nah, cuman karena kita cek dari sini tadi ini kan agak berantakan ya dan susah untuk kita copy. Jadi kalau mau gampang sih kita pakai yang dari Postman. Jadi nanti tinggal kita copy aja. Dia ada tombol copy-nya. Kita coba ya. Dari sini kita pilih JSON. Nah kayak gini. Kemudian nanti tinggal di sini ya, tinggal kita copy. Oke, ini kita copy, kemudian kita ke QuickTab.io-nya lagi. Nah, ini kita ganti di sininya model berita. Ini kita copy, kemudian kita back ke sini, kemudian kita bikin new folder-nya model berita. Oke, setelah kita bikin modelnya, kemudian nanti kita bikin ke view-nya ya. Jadi kita bikin view-nya di sini, view berita.
Ya, atau di sininya, oke, ini tadi dia sampai sini ya. Oke. Oke, sebelum kita ke view berita, jadi kita mau bikin misalnya di sininya adalah ini ya, detailnya. Nah, cara bikin detailnya sebenarnya nanti tinggal kita ini ya, kita apa namanya? Kita lempar datanya ya. Ini atau nanti kita contohkan bikin detailnya di dalam view berita ini aja. Oke, kita kembali ke sini aja. Kemudian kita tambahkan stateful. Di sini itu adalah page home berita. Nah, kemudian nanti di sininya kita tambahkan kita coba cek ya, di sini tuh dia ada oke. Oke, di sini kita sebenarnya prosesnya sama dengan yang di user tadi. Kita tambahkan is loading, kemudian files, kemudian kita tambahkan list ya, kemudian datum, kemudian list berita, model user, model berita. Dan pastikan impor modelnya benar ya. Jadi di sini kita import modelnya yang model berita. Oke, kemudian di sini kita tambahkan feature, kemudian model berita, kemudian get berita ya. Kemudian asing seperti ini. Kemudian kita try dan state. Kemudian is loading. Oke, sebentar ya. Kita ini try-nya dia error karena dia harus ada catch-nya karena dia berpasangan ya. Jadi kita tambahkan catch-nya di sini. Set state ya, kemudian is loading. Nah, kemudian kita impor HTTP-nya karena kita mau get data ya. Jadi ini kita impor. HTTP, kemudian respon, kemudian kita tambahkan await, kemudian HTTP. Oke, kita tambahkan http.get ya. Masukin Ji, masukin Ji. Itu apaan? Kemudian kita tambahkan uri.parse ya. Nah, di sininya kita tambahkan nanti yang ini ya. Ininya kita tambahkan di sini. Kemudian setelah itu kita tambahkan list, kemudian datum, kemudian data ya. Kemudian model berita,
Oke, kemudian di sini kita tambahkan sestate, terus is loading. Ini kita buat dia false ya. Kemudian list berita sama dengan data. Oke. Nah, ini juga nanti sama dengan cara bacanya sama dengan yang ada di sini tadi ya. Jadi dia if else juga. Jadi kalau misalnya datanya dia ada, nanti dia akan muncul data, tapi kalau enggak dia akan kosong seperti itu. Oke, di dalam catch-nya ini kita tambahkan set state, kemudian kita tambahkan is loading ya. Is loading di sininya false ya. Kemudian di sini kita akan munculkan kalau misalnya dia ada error, nanti kita munculkan text errornya. Info messenger, kemudian off, snack bar. That yellow accent. Jadi prosesnya begini. Jadi sebenarnya yang sama dengan yang proses di user tadi. Jadi yang pertama itu adalah kita deklarasi dulu ya yang ini loadingnya. Kemudian ini untuk proses datanya. Kemudian di sini kita bikin metode namanya get berita ya. Kemudian nanti kita akan ada try catch. Try catch-nya ini untuk handle errornya atau error handling biasanya dipanggil. Jadi untuk try-nya ini dia akan melakukan proses ini. Jadi di dalam sini, di dalam do-in background-nya dia akan loading terlebih dahulu. Kemudian ketika dia loading, dia akan memanggil data ini. Respon, kemudian dia akan manggil URL get beritanya. Kemudian dia bikin list data. Kemudian setelah datanya ini dapat, dia bikin do in background lagi, kemudian loadingnya di set false atau tidak aktif, kemudian list beritanya ini, datanya itu diambil dari yang data yang udah dari modelnya ini. Kemudian kalau misalnya nanti ada terjadi error, maka dia di dalam sini dia akan munculin errornya ya di dalam scaffold message-nya ini. Di sini ada text string ini untuk convert ya. Karena ini biasanya atau exception ini dia berupa objek ya. Jadi objek kita convert ke string biar bisa muncul seperti itu. Oke, setelah proses ini nanti kita akan tambahkan di sini itu dia adalah proses do in background juga. Itu kita pakai init state. Kita panggil metode yang sudah kita bikin ini, yang get beritanya. Saya tambahkan di sini get berita. Seperti ini. Oke, sekarang kita udah bikin ini. Selanjutnya kita mau bikin ini ya. Kita mau bikin view-nya ya. Oke, kemudian di sini kita akan tambahkan ya return dia adalah scaffold. Kemudian activity bar, artikel, text, and kemudian background color. Kemudian nanti kita tambahkan body ya.
Nah, di dalam badinya ini kita bikin dia ini juga ya, is loading. Oke, jadi di sini di dalam badinya dia akan ngecek dulu dia loading atau enggak. Kalau dia loading, maka dia di sini akan panggil circular progress indicator, kemudian color, colors that orange. Kalau misalnya dia udah selesai loading, maka dia akan muncul view-nya. Di sini kita bikin kolom, kemudian kita panggil children, kemudian kita panggil size box ya, baik misalnya 8. Kemudian di sini kita bikin expanded ya, kemudian list view dot builder. Nah, kemudian dalam sini kita tambahkan item builder, item count dulu ya, item count. Ini kita ngambil dari ini dari list ya, list berita line, kemudian item builder, kemudian konteks, kemudian index ya. Nah, kemudian di dalam sini kita tambahkan return, kemudian kita tambahkan padding ya. Padding misalnya 5. Kemudian di sini kita akan tambahkan oke, di sini nanti kita akan tambahkan dia untuk bisa diklik ya. Jadi kita tambahkan agar bisa klik detail. Jadi nanti di sini kita tambahkan shell, kemudian gesture detector, kemudian on tap ya. Ini kita kosongin dulu aja. Kemudian setelah itu kita tambahkan shell-nya, quick break, kemudian border, oke, kemudian di sini kita tambahkan shell, kemudian kolom ya. Kemudian kita tambahkan cross axis alignment. Cross axis alignment-nya star. Kemudian setelah itu kita tambahkan children-nya. Kemudian image. Network.
Di sini kita akan tambahkan. Nah, ini kita bikin kayak gini ya. Analyze data. Sama dengan list berita ya. Nah, ini kita copy yang ini tadi. Kemudian dia berada di folder gambar ya. Kita coba cek di sini. Jadi dia nanti akan berada di dalam folder gambar. Kita copy ini dulu. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan dia ke dalam sini, email network. Kemudian kita tambahkan path-nya. Kemudian setelah itu kita panggil analyze data dot gambar berita seperti ini. Kemudian kita boleh set properti untuk image-nya. Page 20, kemudian kita set untuk width-nya. Ini kita buat media query, kemudian off. Kemudian size, kemudian width. Kemudian fit-nya kita buat di sini box fit dan fit page. Oke, kemudian setelah ini tadi udah image-nya udah ya. Nah di bawah ini kita buat dia list style-nya. Kemudian bikin title, kemudian kita bikin teks ya. Kita bikin analyze data, kemudian judul. Style, kemudian text style, kemudian font weight, text style, sorry, ini dia di dalam teksnya ya. Oke, kita udah bikin view untuk listnya. Sekarang kita mau bikin menunya ya. Dia bisa diakses dari app bar-nya mana coba? App bar. Atau di sini kita bikin satu buah menu ya. Kita bikin menu view, info. Kita bikin start class aja, page menu ya. Di sini nanti dia akan memunculkan semua menu. Scaffold, app bar. Menu apps. Oke, kemudian kita bikin body, kemudian kita bikin list view, kemudian kita bikin children. Nah, di sini kita bikin material button. Text. Ini kita bikin misalnya page list user.
colors that jadi kita panggil ini terlebih dahulu ya sebelum dia panggil kelas yang lain. Jadi ini kita ganti menjadi menu view. Page menu ya. Oke. Dia belum keimpor. Oke, dia jadi seperti ini. Menu view. Kita tambahkan Facebook ya. Baik, misalnya 20. Kemudian ini kita tambahkan misalnya 10. Oke, kita tambahkan untuk dia pindah ya. Navigatornya. Ini ke list. Share. Kemudian ini untuk movie app ya. Ini movie app home. Kemudian ini kita pindahkan dia ke page home berita. Oke. Oke, jadi kita punya data seperti ini. Kalau misalnya ini tahu mepet kiri kanan, nanti kita bisa bungkus semuanya ini ke dalam padding ya. Oke, ini udah ada jaraknya. Kita ke list user, maka dia akan muncul ini. Kemudian kita ke movie app, dia akan muncul seperti ini. Ininya kita hilangkan berarti. Leading iconnya kita hide ya. Atau ini kita ganti jadi navigator.pop aja biar dia bisa back navigator kemudian ini kalau back ya. VF oke. Kemudian kita ke page mana tadi? Ke berita ya. List berita. Nah di sini tuh ada error ya. XML coba nggak kelihatan ininya errornya. Coba kita ganti di bagian ininya tadi ya, di colornya. Teksnya kita ganti ya. Style, text style, kemudian colors dan black ya. Oke, ini muncul XML HTTP request error. Kita coba tambahkan di bagian Android-nya, kemudian app device ya. Kita tambahkan permission internet ya. Permission internet.
Ini kita copy, kemudian kita masukin ke sini. Kita coba stop dulu. Kemudian kita bisa running lagi. Oke, ini masih ada errornya. Ini dia XML HTTP request ya. Kita coba search ini ya. XML HTTP request error pattern. Nah, sebenarnya ini tuh errornya karena kita pakai Flutter Web ya. Karena kita running ke Chrome. Tapi kalau kita running ke Android sebenarnya dia nggak masalah. Kita coba running ke Android ya. Open Android emulatornya dulu. Oke, kita coba running dia ke Android. Pixel model. Oke, kita coba running ke sini. Oke, kita coba cari ini tadi ya. Ini sebenarnya errornya karena kita pakai ke Chrome Web ya. Jadi untuk Chrome Web sendiri dia ada settingnya. Jadi disable security and configuration, get to Flutter pin cage. Mana dia ya? Add header ya. Add header. Nah, kita coba tambahkan ini di sininya. Berita. Oke, ini dia ketika kita running via mobile ya. Nah, ini untuk list user. Kita coba list berita ya. Nah, ini dia dapat. Ini untuk versi webnya. Nah, cuman ini untuk versi mobile ya. Kita coba ke versi web ya. Versi web. Apakah udah bisa atau belum?
Oke, ini udah bisa. Cuman dia masih ada salah di bagian web. Nah, ini dia harus ada ini sih. Harus running webnya, Flutter webnya. Coba ya, kita kalau di sininya enggak ada ya, cuman dia file aja di load dari ini dari Flutter webnya. Kita coba cari. Oke, kita bisa running dia dari sini ya, dari terminal. Image. Jadi ini ada pakai network image ya. Image Oke, kita coba widget ini ya. Network image. Nah, ini kita tambahkan dia di sininya. Kita tambahkan dia di dependencies ini terlebih dahulu. Ini get ya. Ini kayaknya udah lama ya. Coba cari network.
Oke, kita coba yang ini ya. Image network. Oke, kemudian kita akan nyobain. Nah, cara makainya kita cukup pakai ini ya, image network. Kita ke view berita ya. View berita, kemudian kita ganti ini. View berita image network. Nah, ininya kita komen dulu. Jadi kita ganti image network. Kemudian image itu kita ganti dia jadi yang ini. Kemudian height-nya misalnya 20 ya atau 50. Kemudian width-nya kita ganti sama ini. Terus udah ya, itu dulu aja. Oke. Kita coba dynamic. Oke, bisa ya. Jadi solusinya yang tadi itu kita bisa pakai email network yang ini, sama di sininya kita tambahkan header ya. Nah, cuman headernya ini dia untuk bisa allow di bagian Chrome-nya. Kemudian kalau untuk image-nya di Chrome-nya itu dia pakai image network ya, ini widgetnya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita mau bikin detail dari beritanya. Kita bikin dari sini. New, kemudian detail berita. Nah, ini kita bisa ambil misalnya dari judul ya.
textile, kemudian colors dot black ya, black. Oke, kemudian di sini kita tambahkan bodynya, kemudian kita tambahkan padding. Nah ini kita mana tadi ya? Ini kita ke view beritanya tadi, ini kita copy ya. Ini kita copy aja. Berita. Oke, kemudian di bawah sini kita tambahkan size box, size-nya 8. Kemudian kita tambahkan teks ya, teks di sini list data, kemudian judul, kemudian di sini kita tambahkan teks ya, teks, kemudian textile, kemudian kita isi color, kemudian colors dot gray, kemudian kita tambahkan language. Kemudian setelah ini kita bisa text align ya, untuk dia bisa rata kiri kanan, text align dan justify seperti ini. Kemudian biar bisa dia diklik, tadi kan kita udah bikin gesture detector ya di sininya. Nah di sininya tinggal kita tambahkan di sininya, dia bisa pindah. Navigator, kemudian dot push, nah, kemudian material page root,
berita, kemudian di sini kita akan kirimkan ya list berita, kemudian indeks. Oke, jadi nanti ketika dia pindah ke page data berita, dia juga akan mengirimkan data list beritanya sesuai dengan indeks yang diklik seperti itu. Mana tadi ya? Ini ya. Nah ini. Jadi nanti ketika dia pindah ke page dari detailnya, dia akan mengirimkan list beritanya, kemudian indeksnya seperti itu. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, dia akan seperti ini. Oke, mungkin itu ya untuk yang detail beritanya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang dibingungkan atau bagaimana? Nanti bisa ditanyain ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang login register yang udah kita bikin ini, login register. Kemudian nanti juga akan ada kita menggunakan session login. Jadi nanti ketika kita udah pernah login, dia nggak perlu minta login terus ya untuk itunya. Jadi nanti kita akan menggunakan namanya serve reference ya untuk penyimpanan datanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kan saya untuk proyeknya Bu Irma ini udah di tahap seperti Bapak, Pak, konekin database ke Flutter-nya itu, Pak. Nah, itu saya menggunakan Laravel, Pak. Oh ya. Nah, lalu saat saya konekin, kan masih localhost ya, Pak ya, bentukannya. Localhost. Nah, itu saya pakai Postman, saya masukin ke Postman-nya, IP dari Laravel-nya itu bisa, Pak. Masuk semua API-nya keluar. Nah, tapi saat saya masukin ke Flutter-nya tuh connection reviews peer-to-peer gitu-gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Ininya tadi udah ditambahin belum yang kayak ini? Yang apa tuh? Permission-nya, akses internet sama akses network-nya. Kemudian... Itu di manifest ya? Oke. Ya, di Lalu, manifest-nya. Kemudian allow screen tadi, yang allow mana tadi ya? Ini header-nya. Header-nya pastikan dia ada akses allow control yang ini. kayaknya belum ada deh. Belum ada. Paling itu aja sih yang diperlukan. Kalau misalnya dia apa namanya connect reviews tadi, pastikan juga handphone dengan laptopnya itu dalam satu network yang sama, dalam satu WiFi yang sama. Karena nanti kalau dia berbeda WiFi ataupun HP-nya ataupun emulatornya itu tidak sama dengan yang ada di servernya, nanti dia nggak bisa connect seperti itu. Oke. Maaf Pak, tadi yang Android manifest apa Pak? User permission ini ya Pak? Ya, ini saya copy ya. Saya copyin ke... Iya boleh Pak. Pencet ya, boleh. Mana dia ya? Oke, baik. Nanti saya coba Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Ya, bila tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Bu Irma ya. Untuk materi hari ini, tadi slide-nya belum saya kirim ya. Slide-nya, iya. Slide-nya ada di chat ya. Yes, bisa dengar? Ya, halo Oh, Mbak. tadi saya kendala di mikrofonnya. Oke, terima kasih Mas Rizky sudah memberikan materinya ya, ini udah pukul 3. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan, dan teman-teman juga tadi saya minta untuk bertanya ya, karena sesi dengan Mas Rizky cukup terbatas ya, mungkin ada 3-4 kali aja, gantung nanti di follow up lagi bisa atau enggaknya ya. Dilanjut tetap ngerjain project yang udah kita dibagikan, dan kalau ada kendala-kendala nanti bisa dihubungi saja ke saya atau ke Mas Rizky. Oke, terima kasih. Saya cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya.